Halo, saya Anastasia Sakidewi dan saya adalah seorang psikolog klinis dewasa. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai gangguan makan. Saya akan share informasi mengenai gangguan makan apa aja yang sering kali muncul dan ciri-cirinya atau gejalanya itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan membahas 3 gangguan makan yang sering kali ada di sekitar kita, tapi mungkin kita tidak menyadari kalau orang terdekat kita mengalaminya atau mungkin kita sendiri. Nah, yang pertama adalah binge eating disorder, ya, atau biasa disingkat BED, BED, ya. Gangguan ini ciri-cirinya adalah orangnya atau penderitanya itu suka makan secara berlebihan dan sulit untuk dikontrol. Nah, seringkali makan berlebihan ini sebagai luapan emosi yang dia sendiri tidak bisa menyalurkannya ke kegiatan yang lain. Dia punya kepuasan, punya kenikmatan dengan makan makanan yang mungkin dia sukai atau mungkin makanan yang terkesan ringan tapi kalorinya tinggi dan itu dia lakukan dalam jumlah atau porsi yang tidak terkontrol, ya, dalam porsi yang banyak, berlebihan. Jadi biasanya pelariannya adalah makan di saat stres. Nah, binge eating disorder ini kapan dia dikatakan menjadi sebuah gangguan? Di saat sudah menetap dalam periode waktu tertentu. Biasanya dilihat dia sudah berapa bulan mengalami perilaku yang seperti itu. Nanti penanganannya juga akan disesuaikan dan butuh banyak pihak. Jadi gangguan makan ini tidak hanya ditangani oleh psikolog secara kognisinya, ya, secara emosionalnya, melainkan juga nanti butuh bantuan dokter serta ahli gizi. Oke, yang selanjutnya adalah ini yang kedua dan ketiga ini seringkali orang ketukar. Bedanya apa sih gitu ya? Karena seringkali ciri khasnya sama, takut gemuk gitu. Cuman spesifiknya adalah anoreksia dan bulimia. Spesifiknya adalah anoreksia punya target yang melampaui batas wajar. Misalkan body mass indexnya atau berat badan idealnya itu harusnya 50 kilo gitu ya. Untuk badan atau tinggi badan sedia dia harusnya idealnya 50 kilo. Tapi orang yang mengalami anoreksia dia biasanya punya target jauh di bawah itu. Bisa sampai 15% di bawah berat badan yang seharusnya sudah ideal. Jadi dia punya target itu skinny banget gitu ya, kurus banget gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Itu tentu aja faktornya macam-macam, ya. Nanti kita akan bahas di lain video. Kenapa orang bisa mengalami gangguan makan? Oke, orang anoreksia biasanya punya ketakutan yang sangat luar biasa terhadap kegemukan, ya. Target BMI-nya atau target berat badannya dia itu jauh di bawah BMI. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan makanan yang sudah dia makan saking dia takut gendut gitu ya. Bisa dia muntahkan, dia minum obat pencahar, dia melakukan puasa gitu ya sebagai bentuk pembalasan. Karena dia sudah makan maka dia menghukum dirinya dengan puasa. Nah, puasanya kadang tidak masuk akal sehingga berbahaya bagi tubuhnya dia sendiri. Sudah makannya sedikit, puasanya lama, sehingga itu dampaknya sangat berbahaya, beresiko gitu ya. Kemudian minum obat pelangsing, penekan nafsu makan. Pokoknya anoreksia ini sangat-sangat takut sama yang namanya angka timbangan. Nah, kalau bulimia gimana? Karena sama-sama takut gemuk nih. Nah, bulimia sama, seringkali melakukan perilaku yang seperti tadi ya, memuntahkan makanannya kembali gitu, atau dia minum obat pencahar, atau dia olahraga berlebihan gitu. Cuman bulimia punya ciri khas yang berbeda dengan anoreksia. Bulimia itu masih memungkinkan untuk dia makan ya. Kadang makannya itu dalam jumlah banyak, tapi habis itu dia puasa, dia muntahkan atau dia minum obat pencahar. Jadi dia ada fase atau ada periode episode di mana dia makan secara bebas, sesuka-suka dia. Kemudian dia imbangi gimana caranya supaya nggak gemuk dengan perilaku yang kayak tadi. Nah,
Orang bulimia biasanya punya target berat badan yang langsing sesuai bayangannya dia ya, yang turun dari saat ini kondisinya dia. Cuman biasanya tidak se ekstrim orang-orang anoreksia. Jadi orang bulimia biasanya punya target, oh pengen nurunin misalkan sekian kilo gitu ya. Tapi walaupun kurus, walaupun lebih jauh di bawah beratnya dia saat ini, tapi masih dalam batas yang wajar, normal. Jadi perilakunya yang mirip-mirip anoreksia, tapi secara keekstriman ini berbeda. Nah, apa dampaknya kalau gangguan makan ini terus-menerus terjadi? Nah, akan saya bahas di video yang lain. Jadi stay tune, ikutin terus, subscribe YouTube channel saya, karena saya akan banyak bahas seputar dunia kesehatan mental. Buat teman-teman yang saat ini mengalami gejala seperti yang tadi udah dijelasin ya, gangguan makan, please untuk lebih aware dengan diri kalian, melakukan self love kembali, melakukan konsultasi, melakukan konseling gitu ya, entah dengan dokter, entah dengan ahli gizi, nutrisionis, entah dengan psikolog, entah dengan psikiater, atau cari bantuan dari orang-orang di sekitar Anda. Ya, Anda perlu segera lepas dari perilaku yang tidak sehat ini, karena gangguan makan dampaknya bisa kemana-mana ya, bisa sampai ke fisik, psikis, dan paling bahaya adalah bisa sampai ke nyawa kalian sendiri. So, hati-hati, jantungnya cuma ada satu ya, tubuhnya cuma ada satu. Jadi baik-baiklah dalam membawa diri dan juga mengkonsumsi apapun yang kalian makan, kalian masukkan ke diri kalian. Sekian, semoga bermanfaat ya, bisa mengenal gangguan-gangguan dan ciri khas utamanya apa, dan bisa jadi lebih tahu lah ya orang-orang di sekitar kalian siapa sih yang seperti itu, khususnya ABG-ABG, remaja-remaja putri ya. Kaum putri ini biasanya persentasenya jauh lebih banyak yang mengalami gangguan makan. Jadi lebih waspada, lebih peduli dengan sekitar. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye.